Jadi ada beberapa yang hari ini kita evaluasi. Yang pertama terkait dengan penegakan hukumnya. Maka tadi seluruh Satpol PP seluruh Jawa Tengah kita undang ikut rapat ya. Terus kemudian mereka kita minta untuk secara intens melakukan penegakan hukum ini. Tapi paralel ya dengan penegakan hukum tapi juga masuk. Pak Ganjar pada saat penegakan hukum ternyata banyak orang yang ngeyel. Bahkan aku enggak punya masker kok gitu. Maka pada saat penegakan hukum mereka harus sanggup membawa masker. Yang kedua, tadi pada saat praktek penegakan ada beberapa peralatan yang mereka belum punya, termasuk kelengkapan APD yang ini juga nanti akan jangan sampai membahayakan Satpol PP, maka harus dilengkapi. Nah, terus kemudian kita minta karena kita sudah berjalan, kita evaluasi apakah ada deterrent efek jerahnya ada apa enggak. Maka Biro Hukum nanti akan membantu mengevaluasi, kita cari ahli pidana juga, bagaimana kemudian hukuman itu bisa dilaksanakan nanti dengan baik. Nah, berkait dengan itu, saya sudah meminta Satpol PP dan sektoral yang lainnya untuk membuat jadwal penanganan dan melihat momentum atau event yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun. Contoh, akan ada berapa hari besar agama, bagaimana persiapan mereka. Ada berapa event yang terjadi, ada berapa tren yang kemudian meningkat dari aktivitas masyarakat. Saya kasih contoh, tiba-tiba lari di depan Jalan Pahlawan lomba balapan Melayu. Ternyata ini trennya nasional toh. Mari saya lihat di Bekasi juga sama. Maka yang begini, ini kita tidak pernah tahu. Yang inilah kemudian kita mesti lakukan pencegahan. Nah, patroli menjadi sangat penting. Bufat kena restorannya. Maka kemudian kalau warung-warung seperti Bufat itu kena, maka ada potensi warung-warung yang lain juga terjadi seperti itu. Maka kita kelompokkan, ada destinasi kuliner, wisata, terus kemudian pasar, kantor, sekolah. Kita mintakan agar mereka sekarang melakukan review ya. Tadi kita minta untuk mereview beberapa tempat warung-warung yang ada. Jaraknya diatur, semuanya diatur. Terus kemudian kita minta industri perdagangan pariwisata untuk turun, membersihkan. Dinas pendidikan juga masuk kepada sekolah-sekolah. Saya minta didata mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, semua yang ada di Jawa Tengah. Kita evaluasi pelaksanaan tatap mukanya seperti apa kalau ada. Kecuali yang memang kayak Jawa Tengah cuma 7 aja. Nah itu kita minta untuk evaluasi. Tadi sudah nemu, ruang kelasnya mesti dipasang HEPA filter. Mesti dipasang UV ketika tidak ada orang. Terserah, ini ada alatnya, bagus sekali, nanti boleh dilihat. Nah ini Pak Budi ini yang mendesain alatnya, dan saya kira itu akan bisa membantu. Kapasitas tes masih terus kita tingkatkan, lumayan bagus. Dan tadi soal data yang sering berbeda-beda sudah ketemu. Ternyata kemarin dari GRMS kita berhasil melakukan sinkronisasi data sampai dengan 14.000. Banyak ya. Dan masih ada angka 6.000 yang mesti kita verifikasi ulang. Karena ternyata ada beberapa data itu bisa berulang-ulang disebutkan. Nah ini seringkali statement-statement kita yang selalu berbeda-beda. Maka masyarakat kan jadi cemas. Loh kok naiknya banyak. Tim GRMS sama Kominfo sekarang memperbaiki sistem itu. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Termasuk kemarin pertanyaan, kok di Jawa Tengah nggak ada data tempat tidur? Ada di corona.jateng.prof.go.id ada. Mungkin rada keset loh sing do panginput. Maka saya minta tadi perintahkan semua untuk bisa memperbaiki. Dan tadi ada usulan dari Dispora agar nanti masyarakat ikut berpartisipasi, semacam citizen journalism, sehingga bisa memberikan informasi. Ini loh prakteknya baik. Yang baik diomongin, jangan yang elek tok. Nah itu loh yang elek gitu. Nah akhirnya nanti kita akan bisa turun sehingga tangan-tangan kita akan bisa lebih efektif karena ada bantuan dan partisipasi masyarakat. Intinya gitu, Bro. Pak, untuk terkait PSBB di Jateng di sana bagaimana, Pak? Alhamdulillah sebelum PSBB diumumkan, Sekda udah komunikasi dengan Sekda Jakarta. Kalau nggak salah dengan asisten akhirnya. Dinas Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Jakarta. Saya ngantisipasi kalau ada mudik. Sampai dengan kemarin relatif turun. Turun itu dalam arti tidak ada pergerakan. Malah lebih sedikit dari sebelumnya. Terus Dinas Sosial kita sudah ngomong untuk berkaitan dengan ketersediaan permakanan. Nah, permakanan sudah selesaikan. Di DKI akan membuat dapur umum di setiap RW.
maka selesai sudah. Penghubung kami kita minta untuk intens komunikasi dengan Pemda DKI apa yang pemerintah Jawa Tengah bisa bantu, terutama masyarakat Jawa Tengah. Maka penghubung kami juga komunikasi dengan Paguyuban Jawa Tengah. Paguyuban yang ada di Jawa Tengah, saya minta untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di sana, yang sudah menjadi keputusan pemerintah DKI. Itu sopan santun kita, sehingga kita bisa membantu agar yang ada di Jakarta nanti keputusannya bisa sukses dan masyarakat sehat semuanya. Maka sampai dengan saat ini kita belum melakukan tindakan yang lebih dari itu, tapi kita memantau tiap hari. Pak, imbauan agar tidak usah mudik ke Jawa Tengah. Ya, ini pertanyaan bagus, nggak usah mudik karena pemerintah DKI sudah akan mengatur insya Allah lebih nyaman ya dari yang kemarin kita sudah punya pengalaman, akan dibuatkan warung-warung di setiap RW, bukan warung, dapur umum, sehingga nanti yang kesulitan makan akan bisa disampaikan, nggak usah mudik. Kalau ada kesulitan nanti komunikasi, teman-teman yang di Jawa Tengah pasti sudah tahu. Dari penghubung, komunikasilah dengan relawan-relawan yang kemarin sudah bekerja, karena itu akan kita jadikan sarana nanti untuk kita bisa menyelesaikan persoalan. Pak, untuk terkait Kota Semarang ini Kak, Pak ada apa ya saran untuk rem darurat itu nggak Pak? Saya sih sebenarnya kalau melihat ada beberapa kabupaten kota yang perlu mendapatkan perhatian, wabil khusus Semarang. Maka Semarang memang harus lebih ketat. Maka saya minta tadi Satpol PP-nya juga sudah menyampaikan hari ini ada penegakan hukum di Simpang 5 secara bersama-sama. Nah, kita minta patrolinya intens, maka saya ingin bantu di beberapa daerah ini agar bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh saya sampaikan secara terbuka, maka sebenarnya ada beberapa kabupaten kota yang hari ini butuh perhatian. Maka saya mohon kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk secara bersama-sama kita menjaga dan lebih ketat lagi. Ya, remnya agak diinjek sekarang ini. Ini ada Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, lalu Kota Semarang, Kabupaten Wonosobo, Pemalang, Kudus, dan Kabupaten Tegal. Ini menjadi perhatian kita, tidaknya dalam minggu ini agar semua melakukan remnya ini mulai dikendalikan. Sehingga event-event tolong ditunda dulu, semua buat virtual. Kalau toh harus ada, maka yang hadir hanya sedikit dan protokol kesehatan harus ketat. Terkait